Jadi, ketika Jura dan para ego jubi lainnya sedang membuli Kot, ada sebuah kata-kata menarik yang dilontarkan oleh Jura, yaitu di panel ini. Di sana, Jura kurang lebih berkata, buah Shinju ya, sebuah cakra padat yang terhasil dari pohon Shinju. Kira-kira kalau aku memakannya, apa yang akan terjadi? Kata-kata ini membuatku cukup penasaran. Kira-kira kalau seandainya para ego jubi benar-benar memakan buah cakra, apa yang akan terjadi? Didorong rasa penasaran, aku pun mulai mencarinya di internet dengan menggunakan bantuan AI dan juga Google. Aku mendapatkan beberapa prediksi kemungkinan yang akan terjadi kepada para ego jubi jika mereka benar-benar memakan buah cakra. Yang pertama tentunya adalah sisi positifnya, di mana kita tahu bahwa ketika seseorang memakan buah cakra, dia akan berevolusi secara genetik dan mendapatkan kemampuan yang luar biasa melebihi manusia biasa. Kalau ini dimakan oleh para ego jubi yang secara harfiah atau secara konteksnya mereka adalah Shinju itu sendiri, ada kemungkinan bahwa kekuatan dari mereka akan meningkat berkali-kali lipat, dan mereka mungkin akan mengalami sebuah evolusi bentuk yang baru. Entah mereka akan mendapatkan bentuk yang lebih sempurna, karena yang seperti kita tahu, bentuk dari para ego jubi cukup abstrak, terutama di bagian tangan dan kakinya. Mungkin kalau mereka memakan buah cakra, tubuh mereka akan menjadi sempurna layaknya manusia. Selain itu, mungkin mereka akan mendapatkan kekuatan yang lebih hebat lagi atau overpower, dimana ketika seseorang atau Otsutsuki memakan buah cakra seperti yang dilakukan oleh Kaguya di cerita Naruto dulu, dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa, bahkan bisa sampai menciptakan atau aktifkan jutsu Mugen Tsukuyomi dan mempengaruhi seluruh dunia. Jadi, ada kemungkinan jika para ego jubi ini memakan buah cakra, mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, bahkan mungkin melampaui para Otsutsuki. Tetapi, di balik itu semua, bisa saja hal sebaliknya yang terjadi. Karena kita ingat bahwa mereka itu aslinya adalah Shinju. Lalu buah cakra terlahir atau tercipta dari Shinju itu sendiri atau pohon dewa. Jadi bisa saja ketika mereka memakan buah cakra, bukan kekuatan yang mereka dapatkan, tapi malah kerusakan diri mereka sendiri. Bisa saja ketika mereka menyantap buah cakra, mereka akan merusak dirinya sendiri dan akhirnya mereka akan hancur, atau minimal kekuatan mereka akan melemah, sebab buah cakra dan diri mereka sejatinya berasal dari satu entitas yang sama, yaitu pohon Shinju. Jadi ibarat seperti memakan diri mereka sendiri. Tapi meski begitu, seharusnya para ego jubi ini juga sadar akan hal itu. Tentunya mereka bukan sepenuhnya makhluk bodoh, terutama Jura. Jadi kemungkinan mereka untuk menyantap buah cakra itu kecil, karena pasti Jura minimal tahulah kalau ketika mereka memakan buah cakra, ada kemungkinan tubuh mereka malah hancur.
Jadi mungkin di cerita kedepannya tidak akan ada adegan seperti itu, dan mungkin mereka malah tidak perlu melakukan hal itu, karena seperti yang ada di chapter ke-12 kalau nggak salah, di sana ketika Hidari sudah dikalahkan atau dihancurkan oleh Boruto, sebagian tubuhnya dia lari ke dimensi Jubi, dan Jubi atau Shinju memperbaiki tubuh Hidari. Jadi seharusnya mereka tidak perlu repot-repot untuk memakan buah cakra, karena Shinju bisa saja memberikan tambahan kekuatan tanpa perlu mereka mengkonsumsi buah cakra. Tinggal saja Shinju ini mentransfer kekuatannya melalui akar-akarnya dan menyempurnakan para Ego Jubi. Jadi harusnya para Ego Jubi tidak perlu untuk memakan buah cakra. Kalau hanya ingin mendapatkan kekuatan tambahan, mereka tinggal minta ke Shinju atau mendatangi Shinju untuk agar Shinju ini memberikan tambahan kekuatan kepada mereka. Tapi meski begitu, ada kemungkinan mereka juga bisa saja melakukan hal itu, karena mereka ini ibarat bayi yang baru lahir. Kepribadian mereka itu bisa sewaktu-waktu atau mungkin akan berubah di kemudian hari, dan bisa saja salah satu dari para Ego Jubi akan memberontak dan akan memakan inangnya sendiri atau memakan buah cakra itu sendiri. Jadi itu semua tergantung lagi ke apa yang akan terjadi di cerita Boruto ke depannya, dan masih sangat mungkin bahwa para Ego Jubi akan memakan buah cakra itu sendiri. Bahkan bisa saja mereka akan mengkhianati kerjasama mereka dengan Kot, karena sejatinya mereka juga tidak peduli mau Kot itu siapa. Di situ Jura pun menjelaskan kan bahwa dia menghormati Kot karena secara tidak langsung Kot ini adalah orang yang berjasa sehingga mereka bisa tercipta. Kalau bukan karena Kot yang memanipulasi cakra Biju atau Jubi melalui Sumeatonya dan menciptakan para Sumeaka, kemungkinan besar para Ego Jubi ini juga tidak terlahir. Jadi Jura di sana benar dengan mengatakan bahwa mereka terlahir karena campur tangan Kot juga. Jadi mereka harusnya menghormati Kot. Tapi kita harus ingat, dalam prinsip film tidak ada itu namanya balas budi. Kalau Kot itu tidak bisa menguntungkan mereka atau membahayakan mereka, mereka juga akan menghancurkan Kot itu sendiri. Semua yang aku katakan ini bisa dikatakan hanya sebuah teori, dan apa yang aku sampaikan bisa saja sangat berbeda dengan apa yang ada di ceritanya di kemudian hari. Tapi aku ucapkan terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Tinggalkan like dan juga share video ini agar membantu channel ini bisa segera berkembang. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe di bawah. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.